A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhawati fid din, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Kita berusaha untuk terus memuji dan menyanjung Allah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, atas karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, atas apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan berikan kepada kita. Lain daripada itu, kita juga bersalawat, mengucap salam kepada kekasih hati kita, kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salawat serta salam terus saja tersampaikan kepada keluarga beliau tanpa terkecuali, kepada seluruh sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in secara keseluruhan, dan kepada umat-umat beliau, hamba-hamba Allah yang datang setelah generasi terbaik yang senantiasa berusaha untuk mengikuti serta menetapi istiqamah di atas syariat tuntunan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita manusia-manusia hamba-hambanya yang senantiasa setia dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa mengerjakan tuntunan beliau, mengerjakan ibadah syariat Allah sesuai dengan ajaran dan contoh beliau. Sedikit pun kita tidak melenceng, sedikit pun kita tidak pernah mencoba untuk mengambil keteladanan selain daripada apa yang telah
dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang mulia malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita di dalam pembahasan yang sama dengan pembahasan kita di pekan lalu, Sabtu di pekan kemarin, yaitu masih membahas tentang seputar sutrah di dalam salat. Dan pekan lalu, Sabtu di pekan yang kemarin, kita telah menyampaikan 3 poin setidaknya hal yang paling penting. Hukum sutrah, ya, maksudnya pengertian sutrah, kemudian hukum sutrah, kemudian apa yang bisa dijadikan sebagai sutrah atau apa yang tidak boleh dianggap sebagai sutrah. Ini sudah kita jelaskan. Apa itu sutrah, makna secara etimologi ataupun secara istilahnya masalah sutrah. Kemudian kita juga telah sebutkan tentang hal-hal yang bisa kita jadikan sebagai sutrah, ukuran sutrah. Kemarin kita sebutkan bahwa sutrah itu minimalnya berukuran berapa? Satu hasta. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Zadul Ma'ad menyebutkan bahwa sutrah itu setinggi 40 cm lebih. Sekitar 42 itu ukuran minimalnya. Ukuran kita secara normal berapa nih satu hasta nih ya? Dari ujung jari ke ujung ke siku. Berapa? 45,5 meter gitu ya kalau orang yang tinggi. Baik, berarti ukuran yang diterapkan oleh Imam Ibnu Qayyim itu cukup teliti dan cukup hati-hati. 40 cm lebih itu adalah ukuran standar untuk sutrah, pembatas yang kita letakkan di hadapan kita atau pembatas yang kita jadikan sebagai sutrah kita di dalam salat kita. Kita juga telah menyebutkan apa-apa saja yang tidak boleh dijadikan sebagai sutrah, dan termasuk kita yang sampaikan kemarin adalah bahwa garis atau sisi tepi daripada sebuah karpet itu belum bisa kita katakan sebagai sutrah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang jarak seseorang berdiri dengan sutrah. Walaupun kemarin ini sempat kita singgung, sempat kita sampaikan bahwa jarak antara seseorang dengan tempat dia berdiri dengan sutrahnya itu berapa kemarin? 3 adhru', 3 hasta. Dan jarak dari kepala kita, ubun-ubun kita kepada sutrah tatkala sujud itu adalah mamarrusatin. Sekadar anak kambing bisa lewat. Baik. Kita sebutkan di sana ada beberapa hadis yang membicarakan tentang jarak sutrah. Ya. Ada beberapa hadis yang menceritakan dan menjelaskan kepada kita tentang jarak sutrah. Beliau mengatakan, atau hadis yang pertama adalah hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an. Abu Sa'id Al-Khudri, salah satu di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di antara 6 orang atau 7 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa mereka? Abu Hurairah. Kemudian yang kedua pelayan Nabi Anas bin Malik. Yang ketiga
Sepupu Nabi siapa? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Saya menyebutkan 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kita ulang. Abu Hurairah di urutan pertama, Anas ibnu Malik radhiyallahu taala an di urutan yang kedua, Abdullah ibnu Abbas, anak dari paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam artian sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, itu di urutan yang ketiga. Posisi tertengah dari 7 orang ini, posisi yang paling tengah dari 7 orang berarti posisi keberapa? Keempat, diisi oleh sosok wanita Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Kira-kira urutan nomor 4 yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, pantas enggak kita laknat? Pantas kita laknat? Pantas kita caci? Pantas untuk kita maki, kita hina, kita cerca, kita cela? Enggak. Maka jika ada orang yang memburuk-burukkan Aisyah, menjelek-jelekkan Ummul Mukminin Aisyah, ada yang menghina ibunda kita tercinta Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, pastikan dia bukan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pastikan dia bukan dari umat Islam. Bisa dimengerti di sini? Urutan yang kelima, ada sahabat yang mulia yang memiliki nama hampir sama dengan urutan yang ketiga. Yang ketiga tadi siapa? Abdullah ibnu Abbas. Yang keempat adalah, yang kelima adalah Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Yang selanjutnya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Kemudian Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri, bukan Abu Hafsah Al-Khudri ya. Kalau Abu Hafsah Al-Khudri nih. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyusalli ila sutratin wal yadnu minha." Hadis riwayat Imam Abu Dawud, disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahih Abi Dawud. Nabi mengatakan, jika salah seorang di antara kalian salat, maka hendaknya dia salat menghadap sutrah dan mendekat kepada sutrah. Jangan cuma dia jadikan ada sutrah di hadapannya tapi dia jauh, jangan. Jadikan di hadapannya itu ada sutrah dan kemudian dia mendekat dengan sutrah tersebut. Wal yadnu minha. Hendaknya dia mendekat dengan pembatas tadi, dekat. Hadis yang kedua dari Sahal ibn Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala an. Beliau bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana baina musalla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainal jidar mamarru syatin." Adalah jarak antara tempat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya tempat meletakkan kening beliau, dengan jidar, tembok, berarti adalah sutrahnya, mamarru syatin, sejarak yang bisa dilalui oleh seekor anak kambing. Tidak terlalu terpaut jauh dari dinding dan juga tidak terlalu nempel dengan dinding. Kemudian hadis yang ketiga, hadis daripada sahabat yang mulia, mantan daripada budak siapa? Umayyah ibn Khalaf. Siapa beliau? Budak daripada Umayyah siapa? Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala.
yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bilal ibnu Rabah radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam, ayo, kalau Imam Ahmad dalam apa namanya? Kalau Imam Bukhari dalam sahihnya, Imam Muslim di dalam sahihnya, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, Imam Ahmad di dalam musnadnya. Ya, perlu diketahui. Ya, untuk sahih digunakan untuk siapa? Imam Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Untuk sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'i. Ya. Untuk Imam Hakim dinamakan dengan Mustadrak. Ya. Dan untuk Imam Tabrani di dalam Mu'jam. Seterusnya. Untuk Imam Ahmad di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad meriwayatkan di dalam kitab musnadnya, karena Imam Ahmad ada beberapa kitab hadis. Di antaranya ada kitab Az-Zuhd, juga merangkum beberapa kitab hadis, beberapa hadis-hadis Nabi. Nah, di sini Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab beliau Musnad, ya, bahwasanya Bilal mengatakan, qara'tu ala Abdurrahman. Ya, aku membaca ala Abdurrahman dari Abdurrahman ibn Mahdi dari Malik an Malikin, dari Malik menuturkan kepadaku an Nafi' dari Nafi' an Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala an, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-Ka'bah huwa wa Usamah bin Zaid. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk bersama dengan Usamah bin Zaid. Usamah ibn Zaid. Siapa itu Usamah? Naam, siapa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cucu beliau, dari anak angkat beliau sallallahu alaihi wasallam. Cucu beliau sallallahu alaihi wasallam yang sering bermain dengan Hasan dan Husain radhiyallahu taala anhum ajmain. Namun perbedaannya bahwasanya Usamah memiliki kulit yang cukup hitam, rambutnya agak keriting, dan kemudian kalau tidak salah beliau memiliki di bagian keningnya ada sesuatu yang agak benjol. Ya, itu Usamah bin Zaid Ibnu Harithah radhiyallahu taala anhuma. Bahwasanya Nabi SAW dengan Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu memasuki Ka'bah. Wa Uthman bin Talhah al-Hajabi fa'aghlaqaha alaihi. Maka Abu Talha al-Hajabi masuk juga dalam Ka'bah itu, kemudian beliau menutup pintunya. Lalu Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, ya, bahwasanya Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal ketika keluar, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di dalam Ka'bah. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam maka kemudian orang ini menjawab, maka Bilal menjawab bahwasanya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam memasang satu tiang di sebelah kiri, dua tiang di sebelah kanannya, dan tiga tiang di sebelah belakangnya. Sehingga Ka'bah saat ini kata Bilal memiliki 6 tiang. Kemudian beliau salat dan menjadikan jarak antara beliau dengan tembok waktu itu, tembok Ka'bah itu sejarak 3 hasta. Thalathatu adhru', 3 hasta. Ya, sebenarnya nih ya, kalau untuk kadar karpet ini untuk 3 hasta masih kurang. Karpet kita kan. Makanya kalau untuk ukuran orang dewasa, kalau berdiri pas di sisi karpet ini masih kurang. Ya, untuk mendapatkan, karena nanti ketika kita belajar saat posisi sujud, maka kita diperintahkan untuk menjauhkan satu antara siku dengan ya lambung atau perut, kemudian antara paha dengan perut, dan kemudian antara betis dengan paha. Ini diminta untuk dijauhkan.
Maka jika seandainya terlalu mepet jarak kita dengan sutra, yang ada nanti sujud kita kurang sempurna. Mengapa? Karena nanti perutnya kurang renggang. Perutnya kurang renggang dengan paha. Ya, maka sebenarnya ada baiknya agak mundur sedikit. Ya. Ya nanti masing-masing kita bisa diukur kira-kira. Coba tolong Bang. Kalau 3 hasta silakan diukur. Coba kalau 3 hasta Bang, ukuran normal lah, coba dari depan. Dari depan. Nah, coba diukur. 1 2. Nah, kan? Berarti garis belakang itu rata-rata, ya. Rata-rata masih ada sekitar 15 cm tambah. Ya. Ini berapa kira-kira lebarnya? 120. Enggak. 120 lebarnya. Berarti rata-rata sekitar 140. Ya, 140. Ya. Ini masih cukup, tapi kalau untuk kalangan-kalangan yang seperti saya agak pendek, masih kurang dikit aja nambahnya kan gitu. Kalau untuk orang yang lebih tinggi lagi nggak bisa lagi, kasihan dia. Kasihan cukup apa? Nah, kalau untuk salat berjamaah terpaksa orang yang tinggi mengikuti shaf yang ada. Ya, kalau seandainya itu kalangan-kalangan kurcaci yang salat, maksudnya kalangan-kalangan yang kecil-kecil kan gitu. Tiba-tiba dia datang sendiri tinggi, ya nggak mungkin dia kemudian mengambil shaf ke belakang. Dia berarti tidak meluruskan shaf. Saat itu berarti dia terpaksa melipat perutnya. Ya, ala kulli hal. Ya, ala kulli hal. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian poin yang selanjutnya yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana seseorang ketika kehilangan sutra. Kehilangan sutra. Bisa enggak sutra kita itu hilang? Bisa enggak? Bisa. Contohnya, tongkatnya tumbang, pohonnya tumbang, tiangnya tumbang, temboknya roboh. Contoh, ya kan? Contoh, ya, atau kita salat di belakang orang yang sedang duduk. Tiba-tiba dia pergi, ya berarti kita kehilangan sutra. Ya. Maka gimana? Kemarin sempat saya singgung di sini. Seseorang itu boleh bergerak. Seseorang boleh bergerak. Ingat, masalah gerakan ketika sholat mendekat kepada sutra, para ulama memang tidak menetapkan batasan secara tetap. Ya, tidak ada batasan secara pasti. Tapi intinya dikembalikan kepada bagaimana anggapan orang. Kalau itu dianggap sebagai berlebihan langkahnya, maka itu dianggap berlebihan. Kalau masih dianggap wajar, maka berarti itu wajar. Maka kita katakan kadar yang wajar bagi kita, ya kalau untuk satu shaf itu sudah dikatakan wajar. Tapi kalau untuk lebih daripada satu shaf, itu sudah banyak nama gerakannya. Makanya kemarin kita sebutkan bisa dia kemudian melangkah ke kanan ke kiri atau ke depan jika memungkinkan. Atau misalkan nih ya, pas salatnya di sini nih. Salatnya di sini. Mau ke kiri ada tiang. Mau ke kanan kejauhan. Mau ke depan cukup jauh. Maka kemana? Mundur ke belakang agak sedikit serong ke arah tiang. Ya, intinya jemaah, selagi itu bisa kita lakukan dan tidak memerlukan gerakan yang terlalu banyak, maka boleh. Maka boleh. Walaupun sebagian, kalau seandainya memang kita di tengah-tengah salat itu kehilangan sutra, maka cukup kita berdiri di tempat semula, tidak menjadi masalah. Tapi kalau seandainya masih memungkinkan, maka itu akan lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Karena apa? Sebagian ulama berdalil dengan askinu fi salatikum. Berlaku tenanglah dalam salat. Kalau terlalu banyak gerakan, akhirnya kita tidak tenang di dalam salat. Akhirnya apa? Akhirnya kita banyak gerak. Dengan banyak gerak kemudian bisa membatalkan salat. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
Poin yang selanjutnya dalam masalah sutra. Ini tambahan dari saya. Saya tambahkan, ketika ada seekor hewan yang akan lalu di hadapan kita sedang salat, maka para ulama menyebutkan, ya, karena nggak mungkin kalau hewan kita hadang dengan tangan, karena dia nggak tinggi, kecuali yang lalu kuda, bisa kan gini kita halang. Sekarang yang lalu kucing, ya kan, atau mungkin kelinci, ya, kucing lah rata-rata mungkin kan gitu, yang biasanya masuk masjid juga atau yang ada di rumah, ya. Bagaimana jika seandainya ada hewan yang lalu di hadapan kita? Maka cara yang bisa kita lakukan adalah dengan seseorang itu maju ke sutrahnya. Maju. Mengerti maju maksudnya? Misalkan seseorang salat, ya, bisa dipraktekin? Nggak apa-apa. Nah, salat kan gitu. Anggap salat, lalu kucing. Siapa yang menjadi kucing? Maaf ya, ada lalu kucing, maka nggak perlu kita kemudian ngasih apa, tapi abang maju, ya, maju ke sutra, lagu mepet ke sutra. Nah, biarkan kucing tadi lewat di belakang kita, ketika sudah lewat balik lagi ke belakang. Nah gitu jemaah, ya, jazakumullah khair. Jadi ketika ada hewan yang lewat, ya, ketika ada hewan yang lewat, maka cara yang terbaik adalah dengan kita maju, mepet ke sutra. Biarkan kucing itu lalu, ya, biarkan kucing itu lalu dulu, lewat dulu. Ketika sudah lewat, sudah nyeberang, baru kita balik ke belakang lagi. Kalau dia balik lagi, balik lagi, ya maju lagi, ya, maju lagi. Karena kita jangan biarkan sesuatu itu lewat di hadapan kita. Kalau lah bolak-balik dia, saya rasa tidak, insya Allah, ya. Untuk salat sendiri dan bagi imam. Untuk salat sendiri dan bagi imam. Adapun bagi makmum, nggak usah. Nanti kalau sempat makmum ikut-ikutan seperti itu, beruntun. Dari ujung sana lewat kucing, maju mundur, kan lucu jadinya. Ya, makanya sutrah dalam salat jamaah itu untuk imam atau untuk salat sendirian. Ya, untuk salat sendirian sama. Berlaku untuk anak kecil misalkan. Anak kecil yang dia baru berangkang. Berangkang itu apa? Mangka. Ya, merangkak kata orang sini. Orang Indonesianya, bahasa orang Kamparnya mangka, bahasa sayanya berangkang. Ya. Ada orang Jawa nggak di sini? Nggak ada ya. Ada? Oh, enggak ya. Jawara. Oh, Sunda. Kalau di Sunda apa, Bang? Berangkang juga. Apa? Birandang. Nah, jemaah, berarti Indonesia mengkaya bahasa, masya Allah. Baik. Lain-lain daerah, lain-lain bahasanya kan gitu. Bahasa Jawanya begini, bahasa Ausunya begini. Bahkan antara sama-sama kampar Kampung Panjang di Simpang Timun dengan daerah sini pun sudah berbeda kan gitu. Malam tadi apa saya ngaji di daerah Pulau Payung, saya bilang bake, berakal, bake. Kalau sini bake. Tapi kalau di sana malam tadi katanya bukan bake, bakal katanya kan, bakal. Kalau di Kampa itu bake, ya, bake, ya kan gitu. Nah, kamu muslim, berarti kan ada perbedaan untuk kampar aja kan, untuk kampar antara kampar dengan kampar air tiris nanti juga sudah ada perbedaan. Baik, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, juga berlaku untuk anak-anak kecil, ya. Berlaku untuk anak-anak kecil yang masih berangkang, memangka, ya. Nggak mungkin kita ke bawah kemudian kita halang dia, enggak. Bisa kita maju ke depan, mepet ke sutra, selepas dia lalu, ya kan seperti itu. Nah, juga dalam masalah salat ini jemaah, segala sesuatu yang akan menimbulkan ketidakkhusyuan, maka kita boleh mengambil tindakan terlebih dahulu. Ya kan, contohnya kita sedang salat, atau misalkan bagi ibu-ibu yang sedang gosok, nyetrika baju, lupa nyabut gosoknya. Anak yang baru pandai merangkak, dia main-main gosok.
Main-main gosok yang baru yang masih tercokkan atau sebagainya. Maka ibu yang sedang sholat boleh mengambil tindakan selagi tidak merubah arah kiblat. Ya. Tapi kalau sudah di belakang kita, lebih baik dibatalkan sholatnya. Batalkan sholatnya untuk mendapatkan kekhusyuan. Batalkan sholatnya, kemudian ambil itu kesetrika dan soknya, kemudian kita simpan, ulang sholat. Tapi kalau misalkan di hadapan kita masih bisa melangkah tanpa kemudian merubah arah kiblat, maka bisa. Maka bisa. Wallahu a'lam bishawab. Handphone berbunyi apalagi, itu nggak sampai bergerak merangkak. Handphone berbunyi cukup sekedar masukkan tangan ke kantong, keluarkan handphone, lihat sebentar, matikan, silentkan, ya, profilnya diheningkan, tidak menjadi masalah. Sedangkan Nabi SAW sampai beliau membunuh kalajengking ketika beliau salat, menandakan bahwa itu boleh dilakukan dalam saat-saat tertentu. Sampai beliau waktu itu melepas sendalnya dulu. Dilepas sendalnya, dipukulkan ke kalajengking tersebut. Berapa aktivitasnya? Melepas sendal, memukul, mengenakan lagi. 3 aktivitas kan? Maka boleh. Mengeluarkan handphone dari tangan, mematikan, dari kantong, mematikan, masukkan lagi. Hampir sama aktivitasnya. Baik. Poin yang selanjutnya, hukum lewat di depan orang yang salat yang sudah ada sutrahnya di situ. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimah, ikhwatal kiram wa akhawatil karimah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan siapapun yang menyaksikan dan mendengarkan dakwah ini, rahimani wa rahimakumullah. Ada sebuah hadis, ya, bahwa dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, hadis yang diriwayatkan oleh sahibu sahihain, 2 orang yang memiliki kitab sahih Bukhari dan Muslim, Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa'hu, fa in aba falyuqatilhu, fa innama huwa syaitanun." Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan, jika salah seorang di antara kalian sedang salat dan dia menjadikan antara dia dalam salatnya itu ada pembatas yang dia jadikan sebagai sutra, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, maka tatkala ada seseorang yang mencoba melewati di antara dia dengan sutra, tengah-tengah antara dia dengan pembatas, falyadfa'hu, maka hendaknya dia cegah. Jangan gini ya. Kalau gini nanti ada orang yang assalamualaikum. Ada orang bercerita kasus dia sendiri memang seperti itu. Dia salat di sebuah masjid, yang masjidnya itu mungkin kebanyakan orang awam. Dia mencari sutrah mungkin. Cuman mungkin sutrahnya dekat dengan pintu masuk. Orang ini masuk lewat, dihalang begini. Dia sedang salat, dihalangnya begini. Assalamualaikum. Ya, maka jangan, ya, gini aja lah kita ngalang supaya orang nggak ngambil salam kita, ya, begitu. Fa in aba falyuqatilhu, dan jika seandainya sudah dicegah dan dia enggan, ya, dia enggan, falyuqatilhu, maka secara konteks hadis ini artinya adalah maka bunuhlah. Tapi maksudnya ini bukan dibunuh kemudian ambil pedang. Enggak. Tapi kata Nabi SAW, maka tolaklah dan cegahlah dengan lebih keras lagi. Itu maksudnya. Ya, lebih keras lagi. Fa innama huwa syaitan. Karena sesungguhnya dia adalah
Halale. Subhanallah. Ya. Kenapa Nabi mengatakan dia syaitan? Karena mengganggu salat. Dan syaitan itu adalah kegiatannya sering mengganggu orang salat. Dan syaitan itu dari dua golongan, minal jinnati, golongan jin dan golongan manusia. Itulah syaitan dari golongan. Dalam riwayat yang lain, ya, dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah rahimahullah, yang kemudian disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dan kemudian beliau mengatakan bahwasanya sanad hadis ini jayyid sebagaimana syaratnya Imam Muslim, ya, dan hadis ini juga terdapat dalam Sahih Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusalli wa la tada' ahadan yamurru baina yadaik. Dan jangan pernah engkau biarkan seseorang itu melewati di antara engkau dengan sutra. Seandainya dia tidak mau, faltuqatilhu, maka bunuhlah dia. Maksudnya cegah dengan keras. Kalau ketika sudah begini dia malah melawan, kasih serangan. Kasih serangan. Kalau dia melawan, hai. Ketawa ya. Ya, jadi ketika dia mau melawan, maka kita kasih tegangan lebih lagi. Ya, faltuqatilhu, maka kasih tegangan yang lebih gitu loh. Ya, dia melawan ya kita lawan. Ya kan gitu. Jamaah yang dirahmati. Tapi kalau seandainya kita ngelawan, kita yang kalah, dia melewat, maka itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW mengatakan fa inna ma'ahul qarin, karena di saat itu dia sungguh sedang bersama dengan qarin, maksudnya syaitan. Dengan demikian, maka kita selaku orang yang tidak salat tidak dibolehkan melewati di hadapan orang yang sedang salat. Antara dia berdiri dengan sutrahnya tidak diperbolehkan. Dan boleh kita melewati di hadapannya ketika sudah melewati sutrahnya. Begitu ya. Kemudian ingat dalam hadis Abu Juhaim Al-Ansari, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law ya'lamul marru baina yaday musalli madza 'alaihi min al-ithmi lakana an yaqifa 40 khairan lahu min an yamurra baina yaday." Kalaulah seseorang yang melewati di hadapan orang yang salat antara dia dengan sutrahnya mengetahui, mengerti serta faham apa yang akan dia dapatkan dari dosanya, maka sungguh dia menunggu 40 itu lebih baik daripada dia melewat di hadapan orang tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. 40 apa? 40 jam saja itu udah lama loh jamaah. Siapa mau nunggu orang 40 jam? Mau jamaah nunggu 40 jam? 40 jam tuh 22 hari kan? 40 jam tuh 2 hari kan? Hampir 2 hari. Nunggu 2 hari gini aja itu lebih baik daripada dia harus melewati di hadapan orang yang salat. Itu kalau 40 jam, tapi nggak ada tafsiran yang mengatakan 40 jam. Tafsiran paling ringan itu 40 hari. Itu yang paling ringan. 40 hari, subhanallah. Nunggu 40 hari itu lebih baik dibandingkan harus nyeberang di hadapan orang yang salat dengan sutrahnya. Karena itu ada dosa. Dan dosanya itu cukup berat. Masuk waktu ya. Maka kaum muslimin dan muslimah
yang dirahmati oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala, maka untuk itu seseorang lebih baik dia menunggu dibandingkan dia harus melewati orang yang sedang salat, menandakan bahwa orang yang melewati orang yang sedang salat itu ada ancaman dosa. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Di dalam Syarhul Mumti' disebutkan bahwa
maksud daripada 40 tadi itu adalah arba'ina sanah, 40 tahun. Ya, 40 tahun. Ya. Sebagaimana Ibnu Rajab mengomentari hadis tadi bahwasanya beliau mengatakan ini adalah dalil bahwa berdirinya seseorang selama 40 tahun menunggu adanya jalan agar bisa lewat itu lebih baik daripada dia harus menerobos orang yang sedang salat. Menandakan pentingnya hal ini. Menandakan pentingnya hal ini. Ada pertanyaan. Apakah salat menjadi batal jika seandainya bila ada sesuatu yang lewat di hadapannya? Maka salat bisa batal jika ia dilewati oleh beberapa. 1. Wanita. 2. Keledai. 3. Anjing. Ya, anjing. Adapun jika seandainya yang lewat itu selain daripada 3 ini, maka insya Allah salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Untuk 3 ini maka salatnya menjadi batal. Maka bagi ibu-ibu kaum wanita hati-hati, jangan main lalu lalang di hadapan orang yang sedang salat. Ya. Baik. Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaqta'u salatul mar'atu wal himaru wal kalbu wa baqiya dhalika mithlu muakhiratir rahil. Lewatnya wanita, keledai dan anjing itu membatalkan salat, dan itu wayaqi dzalik, dan itu bisa dicegah dengan menghadap pada benda yang setinggi pelana kuda. Anjing yang disebutkan adalah anjing hitam, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, idza shalla ar-rajulu wa laysa baina yadayhi ka akhiratir rahil aw kawasitatir rahil qata'a salatahu al-kalbul aswad wal mar'atu wal himar. Jika salah seorang di antara kalian salat dan tidak ada menghadap sesuatu yang tingginya setinggi ujung pelana atau bagian tengah pelana, maka salatnya itu bisa dibatalkan oleh anjing hitam, wanita dan keledai. Dan batalnya salat ketika dilalui 3 hal ini, baik ketika ada sutrah ataupun tidak ada sutrah, selagi itu masih di area sujud kita. Ya, selagi masih di area tempat kita salat sampai tempat kita sujud, ketika dilalui oleh 3 hal ini maka salat kita batal. Tapi jika sudah lewat daripada garis sujud kita, kalau orang yang pakainya sajadah sudah melewati tepi sajadah, maka itu tidak membatalkan salat kita. Ini yang perlu kita pahami. Ya, ini yang perlu kita fahami. Bagaimana Ustaz jika seandainya keledai sudah kita halangi, masih aja ngalang dia, sudah kita halangi berusaha masih lolos? Gimana? Batal tidak? Batal tidak? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika setelah usaha yang kita lakukan, kita coba halangi, dia menolak, kita cegah, dia melawan, terus kita mencoba untuk melawannya, namun ternyata dia masih lolos, maka dalam keadaan seperti ini salat seseorang muslim tetap sah dan tidak dianggap sebagai salat yang batal. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala beliau kemudian menyebutkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kana marratun yusalli, sebagaimana disebutkan oleh sahabatnya, kana marratan yusalli idza ja'at syatun tas'a baina yadayhi fasa'aha hatta azlaqa batnahu bil haid. Sesekali pernah Nabi SAW sedang mengerjakan salat, tiba-tiba seekor anak kambing melintas di hadapan beliau. Maka beliau pun maju ke depan mendahului anak kambing tersebut hingga perut beliau pun nempel dengan dinding, seperti yang dipraktekin tadi. Baik, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita anggap pelajaran kita tentang sutrah sudah kita selesaikan dalam masalah ini. Dan kemudian masalah masalah yang dimaksud dengan wanita tadi, maksudnya wanita yang membatalkan salat ketika melalui orang yang sedang salat, apakah itu wanita haid ataukah tidak? Maka hadis yang menyebutkan bahwasanya wanita haidlah yang menyebabkan salatnya itu batal, maka itu tambahan yang lemah. Tambahan dari hadis yang lemah, seperti mengatakan bahwasanya Abu Ali bin Zaid ibn Judan dari Abdullah bin Samit mengatakan bahwasanya aku mengira wanita yang membatalkan salat itu adalah wanita yang haid. Namun hadis ini lemah dan kemudian tidak bisa dijadikan sebagai sebuah sandaran, sehingga wanita kalau bisa jangan lewat di hadapan salat. Apakah bisa wanita itu juga memutuskan salatnya wanita yang lain? Sama, nggak ada beda antara salatnya laki-laki dengan salatnya perempuan. Ketika wanita melalui di depan orang salat, sedangkan yang dilalui adalah di area sujudnya, maka dalam hal ini salat wanita tersebut juga tetap batal. Sehingga tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Salat yang dilalui oleh seorang wanita, maka salatnya dianggap batal. Wallahu a'lam bishawab. Kalau anak-anak, ya kita cegah. Tetap kita cegah. Ya, tetap kita cegah. Walaupun konteks mar'ah itu biasanya digunakan untuk yang baligh. Tapi setidaknya kalaupun seandainya kemudian anak-anak yang masih kecil tidak membatalkan salat, tapi tetap harus kita cegah. Sedangkan anak yang masih merangkak dari kita katakan untuk kita maju ke dinding, apalagi dia yang sudah bisa jalan, maka tetap harus kita cegah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah di pertemuan yang akan datang bulan depan, berarti ya masih ada pertemuan kan? Masih ada, insyaallah. Di bulan depan kita akan masuk kepada poin yang selanjutnya, yaitu salat menghadap kuburan. Tentang hal ini, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin beberapa waktu ke depan siapa tahu atau barangkali ada pertanyaan. Fadhal. Ini dulu. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang pandai jangan bertanya. Kalau masalah apa? Umpamanya kita sedang sholat, kemudian kita baca wudu. Kemanakah kita lewat? Baik, berarti di sini saya paham maksudnya. Maksudnya adalah melewati orang yang sedang salat hukumnya terlarang ketika itu masih area sujud. Bagaimana jika seandainya ini terjadi pada salat jamaah? Contohnya di situ dia, ya kan, di situ. Sedangkan pintu keluarnya di mana? Di situ. Masa ia belobos? Belobos bahasa sini apa? Hah? Nyiwo.
ya apa namanya lah, melalui jendela, nggak mungkin nggak muat. Nah, para ulama mengatakan jika itu bentuknya adalah salat jamaah, maka dalam konteks itu dibolehkan melewati di hadapan orang yang sedang salat. Karena sutrahnya dalam salat jamaah adalah bagi imam dan bukan makmum. Terutama seperti kita salat di Masjid Haram, Masjidil Nabawi, yang susah kan begitu. Makanya sebagian ustaz menyarankan Anda pakai atau bawa air cadangan karena susah, ya karena susah. Jika seandainya kemudian kita harus keluar, berapa jarak yang harus kita tempuh? Makanya boleh kita dengan air. Kalau air aqua takut terseyak, caranya gimana? Jangan spray. Kalau spray itu bebaun. Ya. Botol spray, kis spray nggak apa-apa. Ya, semacam itulah ya, botol semprot. Ya, kita semprotkan ke tangan, kemudian kita usapkan ke muka. Kan seperti itu. Gimana kumur-kumurnya, Ustaz? Gimana kumur-kumurnya? Ya untuk keadaan itu kumur-kumur kita tinggalkan karena sifatnya sunnah. Kerjakan yang wajib. Ya, kita semprotkan untuk mengusap muka, kemudian untuk mengusap tangan, mengusap kepala, kemudian semprotkan ke kaki. Karena inti daripada wudu adalah membasahi anggota wudu, bukan menyiram loh. Intinya adalah membasahi. Ketika dengan disemprotkan itu sudah bisa basah, alhamdulillah. Bisa juga semprot gini, kita usap dengan tangan, insyaallah mudah, insyaallah. Wallah alam. Jadi tidak menjadi masalah melewati makmum yang sedang salat. Ya, walaupun itu di area sujud mereka, karena memang itu jalannya. Kalau yang di tepi mah enak, nggak perlu muter-muter. Kalau dia muter-muter kebangetan namanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, tafadhal yang lain. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah tadi dijadikan sebagai sutra, jadi punggung orang. Nah, boleh. Kemarin kita sebutkan salah satu di antara yang bisa dijadikan sebagai sutra adalah orang lain. Orang lain, baik statusnya dia salat atau statusnya dia tidak sedang salat, sedang membaca Al-Qur'an kah, atau sedang selesai salat jamaah kah, atau mungkin dia sedang duduk tertidurkah di situ. Ya, yang jelas ketika dia sudah memiliki kadar tinggi melebihi 1 hasta, maka itu sudah boleh dijadikan sebagai sutra. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu silahkan. Ini snacknya cuma untuk saya nih. Silahkan. Baik. Diamnya ibu-ibu tanda mau. Ya, diamnya ibu-ibu tanda mau. Mau apa? Mau pulang. Nah, diamnya ibu-ibu tanda mau pulang, ya kan? Iya, enggak salah, enggak nolak. Silakan. Nah, pas 3 ganjil. Enggak apa-apa. Apakah termasuk orang yang mendapat naungan atau doa dari malaikat yang di luar dari masjid dia mendengar? Apakah termasuk orang yang mendapatkan naungan malaikat, ya, dan doanya malaikat orang-orang yang mereka berada di luar masjid, ya, berada di luar masjid. Baik. Ya, untuk mendengar pengajian kan? Dari di luar masjid tapi untuk mendengar pengajian. Baik. Gini jamaah. Lingkup majelis ilmu di dalam masjid, atau berarti begini. Kalau seandainya kajian itu adalah di masjid, maka
segala sesuatu yang masih dikategorikan sebagai masjid, maka insya Allah masih dapat. Kalau seandainya teras itu masih masuk dalam lingkup masjid, maka insya Allah duduknya orang di luar itu masih mendapatkan keutamaan majelis ilmu. Ya. Tapi jika seandainya di dalam aja lapang, ngapain Anda duduk di luar? Ya. Kalau di dalam masih lapang, masih muat, ngapain Anda di luar? Kan gitu. Tapi jika seandainya sudah di luarnya bukan di teras, tapi sudah mungkin di stand-stand perdagangan, ya, maka itu sudah tidak masuk dalam kategori dalam majelis. Dia sudah dalam majelis jual beli, bukan majelis ta'lim. Mana yang dikategorikan sebagai lingkup masjid, maka insya Allah masih dapat. Kecuali dalam keadaan darurat, di halaman masjid dibikin tenda karena masjidnya kecil dan gak muat, maka duduknya mereka di halaman masjid waktu itu dan saat itu masih berada dalam naungan. Sekalipun mereka yang duduknya di mobil karena halamannya pun gak muat, ya kan, halamannya gak muat, akhirnya mereka cuma mendengarkan kajian melalui radio dalam masjid, tapi mereka hadir dalam waktu itu. Tapi karena keadaan yang tidak menyempatkan mereka bisa masuk ke masjid, hadirnya mereka, walaupun mereka tidak keluar dari dalam mobil, insya Allah masih dapat naungan para malaikat dalam fadilah mereka duduk dalam majelis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sekali lagi pesan saya, kalau di luar, di dalam aja masih lapang kayak gini, masa ia duduk di luar? Maka ini keterlaluan. Sungguh terlalu. Ya. Iya jemaah, ya. Sungguh terlalu. Orang di dalam masih muat, kenapa dia nunggu di luar? Ya kan gitu. Nunggu snacknya juga udah di dalam kok, ya kan, ngapain nunggu snacknya di luar. Baik, jadi untuk insya Allah masih dapat selagi itu masih lingkup masjid, apalagi dalam keadaan darurat. Tapi kalau masih lapang di masjid, maka lebih utama di dalam masjid, dan akan lebih besar manfaat dan fadilahnya ketika dia masuk ke dalam masjid. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kaum muslimin dan muslimah sekalian, ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani wa azakumullah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan apa yang sudah kita ilmui, dan semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari, dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.